bertugas akan. Selamat malam Pak Surya, selamat pagi Pak Surya, selamat malam Bapak-bapak, Ibu-ibu, teman-teman kasih semua. Senang sekali bertemu lagi, selamat datang. Mungkin bagi yang baru, selamat datang di Persekutuan Doa Hati Kudus Yesus, yaitu ada yang baru, Ibu Ratna. Selamat datang Bu Ratna, selamat bertemu kembali. Apa kabarnya semua? Lagi. Iya, kita semua dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, selalu bersyukur untuk penyertaan Tuhan dalam hidup kita selama itu Tuhan ya. Terus, baiklah, saya juga tidak akan panjang lebar. Kita mau mulai saja, tapi sebelumnya saya mau melihat hati yang gembira, ya. Terus kita mau kasih Tuhan kita senyum yang manis, dan jangan lupa kita nyatakan iman kita dengan katakan Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Sekali lagi. Yesusku luar biasa. Iya, jempol-jempolnya belum kelihatan. Nah, ini lagi makan sih ya. Mari kita awali dengan doa pembukaan dulu. Mari kita tundukkan kepala kita satukan hati kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, kembali kami anak-anak-Mu Tuhan berkumpul kembali di layar Zoom meeting ini untuk mendengarkan firman-Mu, pengajaran-Mu, dan renungan-Mu yang akan dibawakan oleh Bapak Surya Cahyadi. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu, pemeliharaan-Mu yang sempurna di dalam hidup kami hari lepas hari Tuhan. Dan sebentar kami akan mendengarkan penjelasan dari Pak Surya. Biarlah kiranya Engkau berkati dan Engkau turunkan urapan-Mu Tuhan untuk Pak Surya, sehingga apa yang menjadi kata-kata, pesan, renungan, dan pengajarannya sungguh menjadi berkat buat kami, menjadi firman yang hidup, dan juga boleh kami semakin mengenal diri kami masing-masing sesuai dengan apa yang Engkau rencanakan di dalam hidup kami pribadi lepas pribadi. Biarlah Tuhan Engkau bukakan hati kami dan pikiran kami. Engkau juga Roh Kudus. Nah, kami menyerahkan seluruh acara ini ke dalam tangan-Mu dari awal, tengah, dan akhir. Engkau berkati jaringan internet yang akan kami pakai. Di dalam nama-Mu yang satu, kudus, dan penuh kuasa kami berdoa. Sekarang, selalu, dan selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu, hari ini artis kita Pak Hengki sedang berhalangan. Untuk itu kita akan dengarkan lagu sebagai penghantar masuk sesi yang berikutnya adalah sesi gambar fisik dan penyesuaian dan pertahanan diri yang akan dibawakan Pak Surya. Kita dengarkan dulu lagu Sentuh Hatiku. Silakan. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh
Iya, ternyata lagunya sudah selesai. Kami persilakan untuk Pak Surya boleh memulai sesi yang kedua. Terima kasih Pak Surya. Yuk, terima kasih. Makasih Ibu Yaya, Bapak Ibu, teman-teman. Nggak kerasa kita udah ketemu lagi gitu ya. Waktu 2 minggu tuh rasanya kok seperti sebentar banget. Nanti setelah ini 2 minggu lagi kita ketemu lagi gitu ya. Nah, Bapak Ibu, rekan-rekan semua, ini adalah sesi kedua atau kedua kalinya kita bertemu di dalam acara Self Image untuk mengerti apa sih gambaran diri kita. Ya. Kalau umpamanya di antara Bapak Ibu ada yang tidak mengikuti di sesi 1, kan sudah ada rekamannya ya Bu Yaya ya. Bisa Iya. lihat di rekamannya gitu. Jadi kita tidak akan ketinggalan. Yang ini juga direkam, nanti bisa lihat juga mungkin ada yang mau mengulang gitu ya. Karena ini semuanya menyangkut tentang diri kita. Ya, tentang diri kita sendiri supaya kita mengerti siapakah diri saya sebetulnya. Ya. Nah, kita masuk aja ke yang kedua ini, sesi kedua ini. Saya akan share screen dulu sebentar. Ya. Ini agak panjang Bapak Ibu, kalau dilihat di bawah itu ada 51 slide. Jadi cukup panjang banget ini. Ya. Yang kali ini kita bicara tentang gambaran fisik, mekanisme pertahanan diri dan penyesuaian pertahanan diri ya. Itu mekanisme pertahanan diri dan penyesuaian pertahanan diri. Nah, supaya nggak buang waktu, kita mulai aja Bapak Ibu ya, kita bahas. Kita lihat ini ada gambaran tentang seorang di Korea, ahli namanya. Kita nonton sebentar. Ada suaranya nggak? Nggak ada, Pak. Belum, Oh, Pak. sebentar ya. Share sound-nya, Pak. Ya, lupa saya itunya. Ada ya? Coba perhatiin Ali ini, coba lihat tangannya itu. Tangannya hanya seperti capit kepiting gitu ya, nggak punya 5 jari. Nah ini dia. Tingginya hanya 103 cm. Berat badannya hanya 33 kilo. Ini orangnya. Ini udah dewasa ini, nggak anak-anak kecil banget. Lihat kakinya juga hanya seperti itu. Nah itu kakinya itu. Yang di belakang sana mamanya.
Ya, ini Ali. Dia lahir tahun 85, nama ibunya itu Wokapsun. Dia penderita Flow syndrome. Lalu kita lihat jari-jarinya itu hanya memiliki 4 jari kiri kanan, seperti capit udang gitu ya, itu kelihatan di situ gambarnya. Lalu kakinya juga sama, hanya sebatas lutut, kakinya juga seperti tadi kita lihat ya, nggak seperti itu. Tapi hebatnya ahli ini dia bilang apa? Ini special gift, ya, anugerah spesial dari Tuhan. Bayangkan Bapak Ibu sekasih, tidak mudah, gitu ya, betul nggak? Orang yang punya ini maaf ya, kita bicara apa adanya. Orang yang ada kekurangan fisik seperti ahli ini tidak mudah untuk berkata ini anugerah spesial dari Tuhan. Ya. Salah satu anugerahnya apa? Dia bisa memainkan piano dengan seperti itu. Saya yang normal-normal gini nggak bisa main piano ya, tapi dia luar biasa. Dan dia juga pernah tampil di Balai Kartini Jakarta pada tahun 2007. Nah, kalau kita lihat Bapak Ibu saudara kasih, kalau yang lalu kita bicara tentang gambar diri, yang sekarang kita bicara gambar fisik. Ini sangat mempengaruhi kita. Coba kita bayangkan apa kira-kira yang ada di dalam pikiran Ali ini dengan kondisi, atau jangan alinya dulu deh, ibunya. Pada saat dia melahirkan seorang anak, tentu kelihatan ya dengan tangan seperti itu, kaki seperti itu. Apa yang terjadi kira-kira dengan ibunya? Mungkin di satu sisi dia ada kecewa, ada marah barangkali ya, nggak tahu marah dengan siapa. Bisa aja dia marah dengan Tuhan. Kenapa kok aku diberi anak seperti ini? Ya, buat alinya sendiri juga mungkin dia punya gambaran fisik dia yang seperti itu. Mungkin banyak hal gitu ya, yang gambaran diri negatif kepada dirinya. Gambaran fisik, akibat gambaran fisik itu mempengaruhi gambaran diri dia. Aku orang cacat, aku orang tidak normal, aku orang dan sebagainya. Yang mengarah kepada negatif-negatif. Begitu juga mungkin dengan kita. Ya. Di antara kita mungkin ada aja yang secara fisik mungkin enggak. Gitu ya. Secara kelihatannya mungkin enggak. Tapi ada beberapa hal yang kita mungkin menggambarkan, wah saya ada kekurangan ini. Ada kekurangan ini. Gitu ya. Banyak-banyak hal. Nah sekarang kita lihat satu firman Tuhan, Bapak Ibu sekasih. Yuk kita baca sama-sama ya, meskipun Bapak Ibu nggak usah buka mic, tetap aja di mute mic-nya, tapi kita baca sama-sama, Bapak Ibu di rumah, saya juga di rumah, supaya firman itu kan harus didengar gitu ya. Makanya kita baca bersuara supaya ini. Karena iman timbul dari pendengaran. Gitu ya. Kita baca bersama-sama supaya sama-sama mendengar ya. 3, 2, 1. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Perhatikan yang warna biru, yang kuning. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Tuhan. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Yang kuning ini sangat berarti bagi kita Bapak Ibu. Kalau kita biasanya menilai seseorang, melihat seseorang, apa yang kita lihat, gitu ya. Contoh Ali tadi misalnya, begitu kita lihat dia, mungkin kita bayangkan, waduh Ali ini cacat, waduh Ali ini orang yang tidak normal karena mempunyai itu, gitu ya. Itu yang kita lihat. Tetapi Tuhan tidak melihat itu. Tuhan melihat hati. Ini yang harus kita pegang di dalam kehidupan kita. Ya. Jadi jangan karena fisik kita lalu kita merasa, wah kok seperti ini saya. Seperti yang saya katakan pertemuan kita yang pertama, Bapak Ibu selama ini melihat saya kan close up dari sini ke atas gitu ya. Wah seperti ini. Bapak Ibu nggak ngelihat dari sini ke bawah. Ke bawah ini perut saya maju banget Bapak Ibu. Gendut banget gitu ya. Mungkin orang berkata atau saya berkata, aduh kok dengan perut seperti ini kalau pakai jas juga nggak bisa bagus ke bawah. Atau pakai baju yang slim itu kan. Yang bentuknya bagus untuk tubuh saya nggak bisa. Ketat dikit nanti antara kancing sama kancing itu berlubang gitu ya. Nah, Tuhan tidak melihat itu. Yang Tuhan lihat hati. Nah, ini yang perlu kita pegang Bapak Ibu sekasih. Sekarang kita bicara tentang gambaran fisik. Yang kemarin gambaran diri, sekarang gambaran fisik. Tentu ini juga banyak pengaruhnya ke gambaran diri, ya, gambar diri kita. Pengertian gambar diri.
salah satu bagian yang mempengaruhi gambar diri. Ya. Jadi gambar fisik ini salah satu yang mempengaruhi gambar diri. Ya. Kemarin kita udah bicara gambar diri, yang sekarang gambar fisik. Tapi gambar fisik ini erat dengan gambar diri. Sangat mempengaruhi gambaran fisik kita ini. Kalau fisik kita begini, katakanlah ini ada orang berkata, wah dia mah cantik, aku tidak cantik, gitu ya. Atau maaf ya Bapak Ibu ya, ini hanya contoh ya. Kalau kebetulan pas ya maaf aja lah. Kita kan nggak bicara yang nggak membicarakan orang lain, nggak bicarakan apa-apa. Misalnya, loh kok dia mah bagus ya, tubuhnya langsing dengan body seperti itu, kok aku enggak, misalnya gitu ya. Nah ini sangat mempengaruhi ke gambaran diri, gitu ya. Gambaran. Nanti kita lihat pengaruhnya seperti apa. Gambaran fisik sering bersifat subjektif dan banyak dipengaruhi oleh pergaulan dan lingkungan sekitar. Banyak orang di dalam pergaulan tidak nyaman karena dia punya ada kekurangan-kekurangan yang menurut dia di dalam fisiknya, menurut dia. Dan orang lain mungkin ada juga yang ngomongin dan sebagainya ya. Sering bersifat itu, dipengaruhi oleh pergaulan dan lingkungan sekitar. Dan ini sangat mempengaruhi harga diri dan kepercayaan diri. Coba lihat Bapak Ibu sekalian, kalau ada orang yang mempunyai ahli lah, misalnya yang tadi ya, yang kita lihat orang itu. Kalau misalnya dia berjalan dengan orang yang katakanlah dalam bentuk fisik normal, mungkin dia juga akan mempengaruhi diri dia. Aduh, aku orangnya begini ya. Aduh, aku ada kekurangan ya. Apalagi kadang-kadang orang mengkaitkan itu dengan kebaikan Tuhan. Kok Tuhan tidak baik sama aku ya? Dia dikasih tubuh yang normal, aku tidak, misalnya ya. Sangat mempengaruhi. Kepercayaan dirinya juga sangat dipengaruhi karena gambar fisik. Ini sering terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya. Nah, Allah melihat segala sesuatu yang dijadikannya itu sungguh sangat baik. Coba kalau kita lihat di dalam kitab Kejadian, Bapak Ibu, seluruh kejadian, waktu Allah menciptakan mulai dari bumi sampai menciptakan manusia, semuanya selalu dikatakan apa? Semuanya dalam keadaan baik. Semuanya baik, semuanya baik. Jadi Tuhan itu tidak pernah melihat segala sesuatu yang tidak baik. Ya. Kalau kita lihat Bapak Ibu sekasih tadi kembali ke ahli, kalau dia tidak bisa memanage dirinya, sehingga gambaran-gambaran fisiknya membuat dia rendah diri, membuat dia tidak percaya diri, dia nggak akan bisa main seperti itu. Ya. Di tempat saya, Bapak Ibu sekasih, di persekutuan doa saya, ada seorang yang, tunanetra. Ya, tunanetra. Dia sejak kecil nggak bisa melihat, karena kelihatan dari matanya yang memang dia nggak punya biji mata gitu. Gitu ya. Nah, kalau dia hanya seperti itu, lalu dia katakan, waduh aku orang buta, aku tidak bisa melihat, apa sih yang bisa aku lakukan? Ya. Kalau dia hanya seperti itu, lalu dia tidak percaya diri, nggak akan ada kemajuan. Tapi nyatanya dia hebat main keyboard, Bapak Ibu. Terpakai dia di mana-mana. Banyak persekutuan doa yang pakai dia. Sementara dia tunanetra. Ya. Banyak yang seperti itu. Nah, bagaimana kita memanage diri kita dengan segala kekurangan fisik yang kita miliki. Kalau kita mau lihat, kayak saya mungkin ada kekurangan fisiknya. Ya, ada kekurangan. Nah, kekurangan dalam keadaan fisik, jika tidak dapat dimaknai dengan benar, maka akan menimbulkan negatif. Ya, akan sesuatu yang negatif. Ini contoh Bapak Ibu, ini yang terjadi sama diri saya ya, contoh yang diri saya. Kalau saya senyum seperti ini, Bapak Ibu lihat gigi saya normal, tapi ini semuanya bohong Bapak Ibu. Ini palsu, ini banyak palsunya. Kalau dibuka hanya tinggal 2 yang di sini nih, gitu ya. Nah, kalau saya nggak pakai, mungkin sama. Saya juga, aduh, senyum nggak enak, gitu, dilihat orang nggak enak dan sebagainya. Gitu. Nah, lalu saya maknai itu dengan benar. Ya, saya cobalah gitu ya dengan cara seperti ini. Bapak Ibu kan nggak bisa melihat kekurangan gigi saya gitu ya. Tetap aja saya kalau senyum mungkin, wih manis gitu ya. Wah, senyumnya bagus. Padahal ini semua palsu. Nah, Bapak Ibu terkasih, gambar diri terbentuk dalam masa-masa perkembangan manusia, ya, terutama masa kanak-kanak dan masa remaja. Gitu ya. Pada masa kanak-kanak kita lihat, jika seseorang terlahir dengan keadaan fisik yang baik,
Kita lihat misalnya, matanya bagus, hidungnya mancung. Kalau saya mancungnya agak sedikit ke dalam, Bapak Ibu, sama-sama mancung, cuma agak ke dalam gitu ya. Ini yang mancungnya betul-betul keluar gitu ya. Kalau saya kan agak begini aja kan lubangnya kelihatan karena mancungnya ke dalam dia. Gitu. Tubuh yang ramping, semampai gitu ya. Lalu kalau yang kalau yang wanita katanya, wah seperti apa gitar gitu ya. Makanya akan mendapat banyak pujian. Contoh aja kalau misalnya Bapak Ibu punya anak, punya baby gitu ya, bayinya masih bagus, lucu, ini wah dipuji orang. Wih, anaknya cakep ya, anaknya bagus ya, dan sebagainya. Nah, ini sangat berpengaruh terhadap perasaan positif terhadap dirinya. Wah, aku dipuji loh, ternyata aku tubuhku indah, mataku indah, gitu, senyumnya indah, gitu ya. Sekali kita senyum menggetarkan hati 100 orang, misalnya kayak begitu. Ya. Nah, lalu apa lagi di sini? Ntar kok nggak jalan. Nah, jika seorang sejak masa kanak-kanak sering mendapat celaan atau hinaan karena keadaan fisiknya, karena keadaan fisiknya, berpengaruh terhadap perasaan negatif terhadap dirinya. Bayangkan Bapak Ibu sekalian seperti yang tadi saya katakan gitu ya. Misalnya ada orang kekurangan di dalam fisik, itu sangat berpengaruh. Misalnya orang, mungkin Bapak Ibu pernah dengar yang namanya Nick. Ya, Nick, yang nggak punya tangan, nggak punya kaki. Kita tahu dalam perkembangan dia merasa dirinya orang yang tidak apa ya, banyak kekurangan. Bahkan waktu Nick lahir aja, papa mamanya sudah ya katakanlah protes lah sama Tuhan. Karena papanya, mamanya juga kan termasuk hamba Tuhan gitu kan. Saya sudah melayani, kenapa punya anak seperti ini? Bahkan berusaha disembunyikan. Lihat Bapak Ibu sekalian, banyak yang seperti itu, betul nggak? Kalau punya anak yang apalagi misalnya sedikit cacat mental gitu ya, ada kekurangan di dalam hal mentalnya, biasanya suka disembunyikan. Dan si anaknya juga merasa kekurangan-kekurangan. Ya. Pada masa remaja, tadi masa kanak-kanak, pada masa remaja memasuki masa puber, di mana ada banyak perubahan fisik. Betul nggak Bapak Ibu? Pada saat puber itu kan masanya terjadi perubahan fisik. Dari masa kanak-kanak ke masa remaja. Nah ini mungkin ya, yang sering kita alami. Wajah berjerawat. Ya. Wah, wajah berjerawat itu kan apalagi untuk wanita. Pria juga sebetulnya sama. Gitu ya. Apalagi untuk wanita. Itu kan sangat mempengaruhi kepercayaan dirinya. Saya Bapak Ibu dulu ini banyak sekali nih jerawat. Malah katanya jerawat batu. Ya. Tapi saya pakai satu bukan salep ya, tapi ada satu ini saya nggak bisa sebut nama ya, nanti dikira aja iklan lagi. Pakai itu akhirnya hilang, ya. Atau bau badan, ini juga sangat mempengaruhi. Akhirnya pergaulan dia kan dia nggak bisa bebas. Setiap dia mau dekat sama orang, bergaul bersama, ada keringat dikit dia merasa, aduh badanku bau. Akhirnya dia mengucilkan diri, ya. Atau misalnya terlalu kurus atau terlalu gemuk, terlalu tinggi. Kalau tinggi mungkin masalah masih gini ya. Kalau terlalu pendek, nah itu juga kan mempengaruhi. Nah, pada masa ini mulai timbul ketertarikan dengan lawan jenis. Hingga ingin mempunyai penampilan fisik yang dapat mengundang pujian dan kekaguman. Orang yang masa puber itu kan masa dia berusaha menarik lawan jenisnya. Otomatis dia mau berpenampilan yang sempurna. Sementara kalau fisiknya tidak sempurna, itu banyak pengaruh. Akibatnya Pak, banyak orang operasi plastik. Di Korea itu kan banyak sekali gitu ya. Nah, contoh nggak usah jauh-jauh Bapak Ibu, nggak usah bicarakan orang. Saya sendiri, tadi saya katakan, ini kan palsu semua nih. Di mulut saya palsu semua gitu ya. Nah, ini untuk penampilan. Bayangkan Bapak Ibu, kalau saya sekarang, saya nggak pakai yang palsu ini, jujur, kepercayaan diri saya juga berkurang bicara di depan Bapak Ibu. Mungkin saya nggak berani senyum. Saya akan bicara nutup mulut. Masa remaja adalah begini. Kalau senyum saya mungkin gitu ya, supaya nggak kelihatan gitu. Nah, ini contoh, Nah, sekarang apa akibatnya kalau kita mempunyai gambaran diri yang negatif? Ya, apa akibatnya? Akibat gambar negatif, pertama, kurang percaya diri dalam pergaulan. Seperti tadi contohnya Bapak Ibu misalnya berjerawat, terutama untuk wanita.
ya. Atau umpamanya bau badan, ya, atau bau mulut. Gitu. Kalau saya mungkin misalnya ini, ini kekurangan rambut gitu ya, itu nggak mempengaruhi. Gitu. Akibatnya apa? Orang yang mempunyai gambar diri negatif, gambar fisik negatif, dia akan menjadi orang yang pendiam. Dia nggak mau bergaul, dia menarik diri. Lalu dia merasa malu. Ambil contoh misalnya orang yang, ini maaf ya Bapak Ibu, yang misalnya mempunyai tubuh yang sedikit subur. Terutama untuk wanita. Ya, untuk subur. Akhirnya apa? Dia menjadi pemalu. Dia nggak enak. Aduh, kok aku seperti ini ya? Gitu. Lalu dia maunya kan seperti itu. Yang ingat yang kemarin ya Bapak Ibu, pengajaran yang bab 1, dia mencari gambaran diri idealnya tuh seperti apa. Sebagai seorang wanita, idealnya tubuhnya seperti ini. Sementara aku nggak seperti itu. Nah, akhirnya dia malu. Dia menarik diri. Ya. Mereka tidak mampu menyadari bahwa hubungan pertemanan tidak hanya dibangun atas dasar penampilan fisik. Orang-orang yang merasa punya fisik negatif, dia menarik diri, dia merasa, wah orang itu pasti nggak mau bergaul dengan aku. Padahal lihat yang di blok hijau itu. Bukan itu. Ya. Tetapi dari perhatian, setia kawan, kepedulian, dan kasih sayang. Itu yang orang-orang lihat. Betul nggak Bapak Ibu yang di sana yang sekarang ikut Zoom? Saya kira bersahabat ini kan nggak melihat, wah dia mah yang wanita, dia mah kurang langsing, aku nggak mau bergaul sama dia. Kan nggak. Yang pria-pria juga sama, dia mah kurang ganteng, aku nggak mau bergaul sama dia. Kan tidak, tapi bagaimana kesetia kawanan. Nah ini yang perlu kita sadari juga, bahwa pergaulan itu tidak tergantung kepada gambaran fisik kita. Tidak tergantung pada fisik kita. Ya. Akibatnya apa? Dari gambaran fisik yang negatif itu, dia berpenampilan berlebihan. Kenapa? Berusaha menutupi atau mengubahnya dengan cara berpakaian supaya kelihatan gimana gitu. Lalu dengan kosmetik, kalau yang wanita diberi kosmetik, diberi dandanan yang seperti apa, lalu aksesoris juga yang berlebihan, bahkan ada yang operasi plastik. Ya. Karena apa? Karena mereka berpikir bahwa pakaian, kosmetik, aksesoris, operasi plastik yang mereka pakai dapat menutupi kekurangan fisik mereka. Jangan salah Bapak Ibu saudara kasih, kita kalau dandannya berlebihan juga bukan menjadi menarik ya Bapak Ibu. Kadang-kadang ada yang tidak bisa mendandani diri, malah menjadinya menakutkan orang gitu ya. Ini terjadi. Atau misalnya pakaian terlalu rame mungkin untuk menutupi dirinya. Ya, udah kalungnya udah berapa biji gitu, lalu antingnya dibuat sedemikian rupa, ininya di sini dibolongin, dikasih macam-macam. Wah, udah seperti itulah misalnya. Nah, ada yang seperti itu. Akhirnya apa? Ada juga yang rasa cemas yang berlebihan. Ya. Seseorang selalu diliputi perasaan cemas tentang pendapat orang lain terhadap dirinya. Nah ini sering terjadi juga. Gitu ya. Misalnya saya punya fisik yang ada negatifnya lah gitu ya, ada negatifnya. Lalu kalau ngelihat orang lagi ngobrol berdua, kita kadang-kadang, waduh jangan-jangan lagi ngomongin saya tuh. Kekurangan diri saya misalnya lagi diomongin. Padahal kan dia lagi ngomongin apa, kita nggak tahu. Nah ini rasa cemas yang berlebihan. Nah orang-orang seperti ini berusaha mendapatkan pujian atau pengakuan, sehingga akan langsung merasa terpuruk saat menerima respon yang negatif. Atau misalnya lagi ngobrol begitu ya, menurut saya misalnya kok pandangan orang itu melihat ke bagian yang negatif yang saya miliki. Akhirnya apa? Loh kok begitu ya gitu ya? Kok dia melihat kekurangan diri saya aja? Akhirnya ada rasa cemas. Nah sekarang bagaimana memperbaikinya? Memperbaiki gambar fisik. Ya. Untuk memulihkan perasaan atau pandangan negatif tentang diri sendiri, untuk memulihkannya dari perasaan atau pandangannya, khususnya penampilan fisik, maka kita perlu memahami. Ini dulu yang perlu kita pahami. Nah nanti pertemuannya akan datang, baru kita berusaha merubah. Ya. Pertama, gambar fisik adalah suatu yang subjektif. Ya. Subjektif, tidak objektif. Kita lihat di 1 Samuel 16 ayat 7. Tetapi Tuhan berfirman kepada Samuel,
Yang tadi yang kita baca, jangan pandang rupanya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan seperti yang dilihat manusia, sebab manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Yang penting bagi kita, Bapak Ibu sekasih, mari kita tunjukkan hati kita yang baik, ya, yang positif. Itu yang dilihat oleh Tuhan. Lalu kita juga harus mengerti bahwa penampilan fisik bukanlah segala-galanya. Nah, bukan segala-galanya. Coba kita lihat, dengan bertambah umur maka penampilan fisik seorang akan berubah. Betul nggak? Bertambahnya umur. Contoh saya lah, contoh gitu ya, saya gitu ya. Bapak Ibu, nanti di yang akan datang saya kasih lihat waktu saya masih kecil, waktu saya masih muda. Ini saya lupa, nggak mikir ke situ. Waktu saya masih kecil, waktu masih muda, Bapak Ibu, rambutnya banyak sekali. Gitu ya. Nah, dengan bertambahnya umur, tapi nggak harus semua seperti itu ya. Ini saya. Ya. Dengan bertambahnya umur ini makin lebar ini ya, lama-lama bisa jadi landasan pesawat untuk turun di sini gitu ya. Belum lagi belakang. Ya. Akan berubah. Belum lagi kulit, Bapak Ibu. Ini yang dulu kencang sekarang mungkin yang dulu susah ditarik sekarang mungkin ditarik bisa cukup panjang gitu ya. Belum di sini banyak gurat-guratan, belum di sini banyak guratan. Akan berubah. Nah, daripada berfokus kepada diri kita yang mau tidak mau ini akan berubah, Bapak Ibu. Coba lihat yang umur 80, umur 90 makin kendor lagi gitu kan, nggak sekencang waktu kita masih muda. Daripada berfokus pada penampilan fisik, lebih baik memfokuskan diri pada kesehatan. Betul nggak? Nggak usahlah terlalu gimana-gimana. Yang penting sehat. Bapak Ibu, kalau kita lihat ya, yang di Indonesia, berapa banyak orang yang mengutamakan, aku harus begini, penampilan harus begini, akhirnya dia operasi plastik, berkali-kali dia operasi, akhirnya bukan menjadi cantik, malah menjadi menakutkan orang. Nah, lebih baik kita fokus kepada kesehatan. Kesehatan tubuh, jiwa, dan roh. Ini yang menghasilkan sukacita Injil, yang justru akan mempengaruhi penampilan fisik. Orang nggak kelihatan fisik. Kalau kesehatan tubuh kita, jiwa kita, roh kita baik, orang akan melihat itu. Itu yang sebetulnya lebih berperan. Lalu relasi dan kesuksesan tidak ditentukan semata-mata oleh penampilan fisik. Ada kok orang yang penampilan fisiknya biasa-biasa saja atau banyak kekurangan, tapi dia mengalami kesuksesan, bergaulnya baik, temannya banyak, luar biasa. Padahal kalau kita lihat dari fisiknya, banyak kekurangan. Tetapi bukan itu gitu ya. Nah, seseorang yang ingin membina relasi sejati, baik dalam persahabatan, pernikahan, bahkan relasi usaha sekalipun, akan mencari seorang yang berkepribadian, pribadinya baik, ya, atau berkarakter baik dibanding berpenampilan fisik. Jadi jangan lihat fisik. Makanya ada orang begini. Aku cari pasangan bukan yang cantik, bukan yang ganteng. Yang penting baik. Kenapa nggak harus yang cantik, yang nggak ganteng? Saya suka tanya kayak gitu. 70 tahun kemudian juga kecantikannya hilang kok, gantengannya hilang. Dia bilang gitu. Tapi kebaikannya tidak akan hilang. Nah, ini Bapak Ibu yang harus kita renungkan gitu ya. Lalu bagaimana lagi memperbaikinya? Terima. Ya. Terima hal-hal yang tidak dapat Anda ubah sebagai suatu keunikan dari Tuhan. Ada hal-hal tertentu yang tidak bisa kita ubah. Ya. Dari visi kita. Ambil contoh misalnya, orang yang, maaf ya Bapak Ibu, yang tangannya buntung. Yang nggak punya tangan. Contoh kayak Ali tadi. Mungkin kita tidak bisa ubah. Kalaupun ubah kan nggak mungkin sempurna seperti kita punya dapat dari Tuhan. Nggak bisa dirubah. Nah itu terimalah. Itu terima seperti ahli tadi katakan, ini anugerah, special gift dari Tuhan. Nah dengan kita berpikir seperti itu, kita bisa menerima semuanya itu. Inilah keunikan-keunikan yang Tuhan beri. Lebih baik kita berpikir, apa maksud Tuhan atau apa makna yang Tuhan inginkan dari saya dengan memberikan saya fisik seperti ini. Pasti. Contoh Nick lagi, satunya lagi. Dengan fisik seperti itu ternyata apa? Tuhan mau pakai dia sebagai penginjil. Akhirnya dia penginjil yang luar biasa kan? Mungkin Bapak Ibu pernah melihat minimal videonya. Ya. Dengan mengembangkan relasi dengan Tuhan,
maka ia akan mampu melihat dirinya adalah ciptaan yang berharga dari Tuhan. Bapak Ibu sekasih, kita semua, saya dan Bapak Ibu di sana, diciptakan oleh Tuhan segambar dan secitra dengan Tuhan. Makanya saya suka ngomong sama teman-teman, jangan ngeledek orang lain lo ya. Gitu. Kenapa? Karena dengan ngeledek dia, menghina dia, mengguncingkan dia, artinya mengguncingkan Tuhan. Kenapa? Karena dia serupa, secitra, segambar dengan Tuhan. Ya. Jangan suka itu. Bersyukur aja lah. Dan kita juga jangan, aduh aku punya gambaran diri, aku punya fisik yang seperti ini. Bersyukur aja Bapak Ibu. Yang bersyukur aja. Yang penting kita ubah hati kita. Nah, yang bagian pertama, kesimpulannya seperti ini. Yang kedua yang agak panjang. Mengenal diri berarti memahami kekhasan keunikan fisik. Kita punya keunikan sendiri-sendiri. Kepribadian, watak, dan temperamen. Di samping mengenal bakat alamiah yang dimiliki, serta punya gambaran atau konsep yang jelas tentang diri sendiri dengan segala kekuatan dan kelemahannya. Yang kedua, terimalah. Ya, terimalah diri sebagaimana Tuhan menciptakan kita. Kalau kita diciptakan dengan karunia penampilan luar yang baik, bersyukur. Tetapi kalaupun tidak, kita tetap bersyukur. Karena Tuhan pasti punya rencana yang baik di dalam kehidupan kita. Ya. Nah ini Bapak Ibu, nanti kan Bapak Ibu dapat ininya ya. Nanti saya kasih juga PowerPoint-nya ini. Nanti di rumah kita refleksi diri. Nanti malam misalnya sebelum tidur gitu ya, refleksi diri. Kita lihat apakah saya puas dengan fisik saya saat ini. Apakah puas? Lalu bagian fisik mana yang membuat saya puas? Gitu ya. Pada saat kita refleksi diri kan kita bisa jujur sama diri sendiri. Bersyukurlah sekarang juga atas bagian tubuh yang membuat Anda puas. Ya, saya puas. Oh, saya puas dengan apa? Ternyata tangan saya lengkap. Puas. Bersyukur Tuhan kasih seperti ini. Apalagi, oh saya kasih di telinga, kasih hidung. Saya hidung mungkin sedikit tidak puas ya, karena mancungnya kurang ke depan tapi banyak ke dalam. Ya. Atau yang lain-lainnya. Ya, puas. Atau misalnya Bapak Ibu yang sudah berusia agak lanjut, tapi dengan penglihatan yang masih normal, nggak harus pakai kacamata, bersyukurlah atas yang puas dengan itu gitu ya. Lalu yang kedua, adakah rasa kurang puas atau tidak puas terhadap penampilan fisik Anda? Nah kalau saya tadi contoh saya katakan hidung saya yang mancungnya ke dalam, nggak puas. Dan bagian mana? Apa penyebab rasa tidak puas? Celaan orang, komentar orang lain, atau perbandingan dengan teman-teman. Ya kadang-kadang kalau hidung suka diperbandingkan, lu mah mancung tapi ke dalam katanya gitu ya. Atau ini, itu pesawat bisa mendarat katanya gitu ya. Ada orang ngomong seperti itu. Tapi ya biarlah kita bersyukur. Apa akibat rasa tidak puas? Ya kalau saya sih udah menyadari, ya udahlah, udah enggak pengaruh. Malah ini kadang-kadang Bapak Ibu saya jadiin bahan untuk guyon. Untuk guyon ya. Saya guyonnya gini Bapak Ibu. Jadi di dalam saya berkhotbah kadang-kadang kekurangan fisik saya gunakan itu dalam tanda petik untuk menghibur orang. Di dalam saya membawakan renungan-renungan. Contoh Bapak Ibu. Ini kalau kebetulan sama saya, jangan tersinggung ya Bapak Ibu. Ini kan saya cerita diri saya. Di dalam saya memberikan jadi bahan pelengkap lah untuk itu. Misalnya saya katakan gini. Ini, kalau orang yang ininya kosong, ini artinya pemikir. Saya suka bilang seperti itu. Ini artinya pemikir. Kalau yang di belakang ini mungkin Bapak Ibu bisa lihat belakang saya ini kosong. Gitu ya. Yang belakang ini kosong. Artinya pinter. Gitu. Lalu kalau sini kosong artinya lu pikir lu pinter. Nah, itu kan sebagai bahan ini aja buat saya. Saya gunakan itu. Gitu ya. Saya gunakan. Lalu yang ketiga, apakah akibat rasa tidak puas itu? Kenapa nggak puas? Pernah nggak dibicarakan dengan sahabat, dengan orang lain? Apakah Anda setuju dengan pendapatnya? Bertanya sama orang lain. Ya. Nah, ini bahan refleksi. Gitu ya. Nah ini ada doa Bapak Ibu, nanti setelah itu Bapak Ibu berdoa aja sendiri setelah refleksi tadi ya. Aku mengucap syukur karena aku dapat mengikuti pengajaran ini. Demi membentuk gambar diriku sebagai umat Kristiani yang benar. Nggak apa-apa, sekarang ikut baca nggak apa-apa ya Bapak Ibu ya. Kita ulangi ya sebagai doa kita ya. Kita berdoa. Aku mengucap syukur karena aku dapat mengikuti pengajaran ini.
demi membentuk diriku sebagai umat Kristen yang benar, karena aku boleh belajar mengenali diriku sesungguhnya. Segala kelebihan dan kekurangan fisikku adalah anugerah unik darimu. Karena Roh Kudus mengingatkanku, mendorongku untuk berkomunikasi denganmu. Sebab aku percaya bahwa tidak ada yang lebih aku butuhkan dibandingkan dengan engkau. Karena engkau mengampuni dosaku dan pengampunanmu selalu tersedia bagiku. Karena kasih dan rahmatmu tidak pernah terbatas bagiku. Karena hari ini boleh merasakan sukacita yang luar biasa. Karena engkau terus menyertaiku dalam suka duka hidupku. Karena engkau telah memberikan aku hati yang jujur dan berbela rasa. Karena aku hari ini masih dapat makanan dan minuman dengan cukup bersamamu Bapa, aku tidak pernah kekurangan. Karena aku masih memiliki engkau sebagai tempatku bergantung dan berlindung. Karena engkau telah hadirkan kedua orang tuaku dalam hidupku, terima kasih engkau terus menyertai mereka dengan kesehatan, sukacita, serta kasih yang tak terbatas yang mereka curahkan untukku. Inilah doa syukurku ya Bapa, kuhaturkan dengan pengantaran Kristus Tuhan dan Juru Selamatku, yang hidup dan berkuasa bersama dengan Dikau dan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Nah, kita jeda dulu Bapak Ibu sebentar, nanti kita masuk ke bagian kedua, mekanisme penyesuaian dan pertahanan diri. Kita rehat sebentar, saya kembalikan dulu ke Bu Yaya. Makasih Pak Surya untuk pengajarannya yang bagus, yang buat kita berpikir untuk refleksi diri kita. Bapak Ibu, kalau ada pertanyaan atau ada sesuatu yang ingin ditanyakan atau mau diceritakan, simpan dulu. Nanti di sesi yang berikutnya kita akan boleh bicara. Mari kita dengarkan lagu berikut sebagai untuk menyegarkan pikiran kita, hati kita, jiwa kita. Kasih. Apapun yang terjadi, Tuhan mencintai. Kasih Tuhan selalu abadi. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan? Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah
Ya. Terima kasih untuk lagunya yang sudah menyegarkan kita. Boleh kita lanjut lagi, Pak Surya. Pak Surya udah minum? Nah, Udah kuat oke, lagi ya, Pak ya? Siap ya, sesi berikutnya. ya. Makasih Bu Yaya. Bapak Ibu terkasih, yang kedua ini lebih panjang sedikit dibanding yang tadi, ya. Mohon sedikit bersabar karena di sana kan malam ya. Udah jam berapa di sana? Udah jam berapa sekarang Bu Yaya? 8:30 malam. Tuh, 8:30. Kalau 1 jam lagi udah 9:30. Makin membuat mata kita mengecil gitu ya. Kalau saya di sini makin lama makin Ngantuk-ngantuk. enak karena makin siang. Mau 2-3 jam lagi buat saya di sini makin nyaman. Bapak Ibu di sana makin mengecil matanya. Gitu. Kalau Bapak 2 Ibu, jam mungkin saya bicara Bapak Ibu tinggal 1 strip itu matanya ya. Sudah 5 mata. berjalan-jalan ke ke surga tingkat berapa. Nanti makin mengecil dan mengangguk-angguk, Pak. Dia makin ngangguk-ngangguk ya. Seolah-olah mengerti gitu ya. Ya, baik kita lanjut ya Bapak Ibu ya. Saya share screen lagi. Ya, mekanisme penyesuaian diri, penyesuaian dan pertahanan diri. Kita mulai lagi yang ini ya. Mana ini? Ya, pada dasarnya apa ini kehalang ini? Kegiatan dan perilaku manusia merupakan upaya pemenuhan kebutuhan. Ya. Jadi sebetulnya pada dasarnya semua kegiatan-kegiatan kita, perilaku kita itu adalah usaha untuk memenuhi satu kebutuhan. Betul ya kita Pak Surya, ya. belum di-share, Pak. Belum kelihatan. Oh, belum kelihatan. Iya, Belum share. belum share, Pak. Share screen. Oh, di saya sudah ya. Aku bisa lihat Yaya. Aku Oh, bisa oke, lihat. oke, oke. Oh, oke. Oke. Saya yang salah ya. Oke. Sudah ya. Terus, ya. Silakan, Oke. Pak. Oh, maaf. Ya. Nah, ya. Lalu, wah ini saya ketutupin ini, ketutup yang hitam-hitam nih. Ntar gimana ini menghilangkan yang hitam-hitam ini. Perlu penyesuaian apa ini ya? Perlu penyesuaian terhadap lingkungan, ya baik sesama maupun alam. Ya. Jadi dalam usaha memenuhi kebutuhan kita perlu menyesuaikan diri, baik dengan lingkungan, dengan sesama dan alam. Nah, tentu di dalam penyesuaian diri ini tidak terlepas dari hambatan maupun masalah. Betul ya Bapak Ibu, misalnya contoh itu ada gambar, mau kerja bakti, ya. Tentu ada masalah, tentu ada hambatan-hambatan, dan kita juga perlu menyesuaikan diri. Mau ke gereja aja, ya mungkin banyak hambatan. Udahlah jangan ke gereja pagi, agak siang pagi mendung mau hujan, atau pagi ada ini ada itu dan sebagainya. Untuk menyesuaikan diri itu kita perlu, gitu ya. Perlu menyesuaikan diri dan pasti ada hambatan-hambatan. Nah, setiap orang punya cara sendiri untuk mengatasinya. Betul nggak? Bapak Ibu yang misalnya kok mau ke gereja tapi males. Tapi ada sesuatu yang membuat kita malas ke gereja. Beda orang beda cara menanganinya. Ya, sepunya cara masing-masing. Menghindar bukan berarti penyelesaian yang baik. Ada orang yang menghindar, punya masalah, punya persoalan. Udahlah, dengan cara didiamkan aja gitu ya, menghindar, atau ada yang harus kita selesaikan, atau biarinin aja lah gitu ya, atau minta bantu orang lain untuk menyelesaikan satu persoalan, satu masalah. Beda orang beda. Tapi ada juga yang karena punya masalah itu, misalnya contoh ya Bapak Ibu ya, contoh orang yang punya masalah keuangan. Ada yang ya sudahlah, nanti juga pasti ada orang tolong kok, nanti begini, nanti Tuhan kasih pertolongan. Ada yang seperti itu. Tapi ada juga Pak, dia merasa tertekan, ya, stres, cemas, ya, atau ada konflik dengan seseorang, ada keribut dengan seseorang, ada masalah dengan seseorang. Atau kalau kita kembali ke gambaran fisik, saya ada gambaran diri yang negatif, gambaran fisik yang negatif. Ya, ada yang ya sudahlah, nggak apa-apa, gitu kan. Ada juga yang tertekan, ada juga cemas, ada yang juga yang stres, bahkan ada yang konflik. Nah, sebagai individu berusaha, kita semua berusaha menguranginya dengan cara apa? Melakukan pertahanan. Nanti kita lihat di dalam berikutnya. Pertahanan diri yang baik,
baik secara sadar maupun tidak sadar. Itu cuma gambaran ininya, ya. Sekarang kita lihat pelan-pelan. Penyesuaian diri. Penyesuaian diri. Ini saya kasih gambar bunglon, Bapak Ibu. Bunglon. Kita tahu kan bunglon bisa merubah warna, menyesuaikan dengan tempat di mana dia berada. Kalau dia di batang pohon, gambaran apa warnanya seperti pohon gitu ya. Saya lagi cari videonya, sebetulnya dulu punya, waktu bunglon itu jalan di atas ini dia berubah warnanya, jalan ini berubah gitu ya. Penyesuaian diri. Pengertiannya apa? Merupakan suatu proses alamiah. Itu alami dan dinamis. Yang bertujuan apa? Mengubah perilaku kita, perilaku seseorang, agar terjadi hubungan yang lebih sesuai dengan kondisi lingkungannya. Ya. Contoh Bapak Ibu sekalian, misalnya saya nggak tahu ya di sana udaranya dingin atau panas. Kalau umpamanya dingin, Bapak Ibu pergi ke Jakarta katanya, jangan ke Bandung deh, Bandung masih dingin. Ke Jakarta itu panas. Ya. Nah, kita perlu penyesuaian diri dengan kondisi lingkungan. Oh, kalau panas seperti ini. Atau misalnya saya dari Bandung yang udaranya cukup dingin, pergi ke luar negeri yang jauh lebih dingin. Wah, udah harus siapin dari sini jaket yang tebal dan sebagainya. Penyesuaian diri. Itu pengertian dari penyesuaian diri. Nah, ada 3 pengertian lain dari penyesuaian diri. Ya. Pertama, adaptasi. Penyesuaian diri dalam arti beradaptasi. Ya. Lebih mengarah pada penyesuaian diri dalam arti fisik, fisiologis dan biologis, seperti yang tadi saya katakan. Kalau saya pergi ke daerah yang jauh lebih dingin, saya harus bawa jaket yang tebal dan sebagainya. Ya. Waktu itu saya ngisi retret di daerah Tawangmangu, Solo. Itu terkenal dingin, Bapak Ibu. Saya sudah bawa jaket, sudah bawa apa, ternyata tidak dingin, malah panas. Jaketnya nggak kepake. Ya penyesuaian diri lagi. Jaket itu nggak saya pakai. Ya. Nah, ada juga penyesuaian diri sebagai konformitas. Penyesuaian diri yang menyangkut konformitas terhadap suatu perilaku, norma, kebiasaan, atau budaya setempat. Dengan budaya. Kalau budaya di sana bagaimana, kita juga menyesuaikan dengan budaya-budaya setempat. Ini juga penting. Ya, ini juga penting. Lalu ada juga penyesuaian diri sebagai penguasaan. Kemampuan untuk merencanakan dan mengorganisasikan respon dalam cara-cara tertentu sehingga konflik, kesulitan, dan frustasi tidak terjadi. Ada kuasa di dalam dirinya, gitu ya. Dia mempunyai satu kekuasaan memanage, mengolah segala sesuatu supaya tidak terjadi. Ya. Yang tadinya frustasi, dia punya kuasa untuk menghilangkan frustasi itu. Itu penyesuaian diri. Nah, karakteristik penyesuaian diri. Ya. Tidak selamanya individu berhasil dalam penyesuaian diri. Betul nggak? Ada yang gagal. Ada yang tidak berhasil. Bagaimana dia bisa menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Sebab ada hambatan-hambatan tertentu sehingga tidak mampu menyesuaikan diri secara optimal. Kadang-kadang dia merasa ada halangan, ada gangguan yang dia tidak bisa menembus hambatan itu. Nah, akhirnya dia gagal untuk menyesuaikan diri. Ya. Penyesuaian diri yang normal. Artinya apa? Mampu memenuhi kebutuhan dan mampu mengupayakan pemecahan masalah secara wajar, apa adanya. Ya. Tidak merugikan dirinya sendiri, tidak merugikan lingkungan, dan sesuai dengan norma agama. Itu yang normal. Ya. Penyesuaian diri yang positif. Ada orang yang berusaha menyesuaikan diri, tetapi menyimpang. Penyesuaian diri yang negatif. Ya. Merupakan proses pemenuhan kebutuhan atau upaya pemecahan masalah dengan cara-cara yang tidak wajar atau bertentangan dengan norma-norma masyarakat atau tingkah laku yang abnormal. Ya, dia berbuat sesuatu yang tidak wajar lah di dalam menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi. Ya. Mekanismenya, bentuk kebiasaan atau pola seseorang untuk melepaskan diri dari perasaan gelisah, cemas, dan frustasi. Ya. Fungsinya apa? Untuk meminimalkan kecemasan, konflik batin, dan perasaan tidak nyaman.
Pada awalnya mekanisme pertahanan ini dibutuhkan agar seseorang masih dapat berfungsi dalam kehidupan sehari-hari. Mekanisme pertahanan diri ya. Tapi kalau itu sudah menjadi kebiasaan dalam banyak hal, pola ini justru memperburuk kondisi seseorang. Karena tidak menyelesaikan masalah. Bahkan kadang menambah masalah yang harus dibereskan. Bisa seperti itu. Nanti kita lihat pelan-pelan satu-satu Bapak Ibu. Ini latar belakangnya dulu. Mekanisme pertahanan diri muncul di latar belakang apa? Prinsip-prinsip psikologis. Ada 3 itu ya. Nanti kita lihat ketiga-tiganya. Ya. Rasa rendah diri. Inferiority. Perasaan atau sikap yang pada umumnya tidak disadari yang berasal dari kekurangan diri. Baik secara nyata maupun tidak nyata. Imajinasi yang tidak nyata itu. Dia merasa rendah diri. Karena kekurangan fisiknya, akhirnya dia merasa rendah diri. Itu banyak kita lihat. Banyak kita lihat ya. Dia merasa rendah diri. Akibatnya apa? Akibat dari rendah diri itu, dia merasa tidak senang terhadap kritikan orang lain. Sebagai contoh, Bapak Ibu sekalian, ada orang yang merasa ada kekurangan, terus kalau orang lain melihat gitu, dia merasa peka ya, dia merasa kok dia begitu pandangannya sama aku, karena aku ada kekurangan. Ya. Nah, orang-orang yang punya kekurangan sebenarnya kadang-kadang mencari puji-pujian atau penghargaan yang tadi kita sudah bahas ya. Ini lihat yang berikutnya Bapak Ibu sekalian. Orang yang punya kekurangan, orang yang rendah diri, orang yang punya kekurangan itu senang mengkritik atau mencela orang lain. Cari-cari kekurangan orang lain. Supaya apa? Supaya menunjukkan, melihat dirinya itu sebetulnya tidak ada kekurangan. Jadi hati-hati kalau melihat orang yang suka sedikit-sedikit mencela, sedikit-sedikit melihat, wah orang ini kekurangannya ini, wah si dia mah kurang ini. Hati-hati dengan orang yang seperti itu. Ya. Atau kalau kita seperti itu, hati-hati. Mulai sekarang jangan seperti itu. Nanti dilihat orang, wah ini orang yang ada kekurangan. Kurang senang untuk berkompetisi. Kenapa? Karena dia merasa rendah diri. Dia merasa dirinya ada kekurangan. Nggak mau dia berkompetisi. Dan cenderung menyendiri, pemalu, dan penakut. Orang-orang seperti ini. Orang rendah diri itu lebih suka menyendiri dia. Pemalu. Ya. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhinya apa? Pertama, kondisi fisik. Misalnya dia fisiknya lemah. Contoh Bapak Ibu, orang yang punya banyak yang suka sakit-sakitan. Ya. Itu rendah diri dia. Akhirnya dia nggak mau bergaul, dia nggak berkompetisi. Kerdil itu kecil ya, orangnya pendek lah katakan seperti itu. Ada cacat. Atau dia merasa dirinya, aduh wajahku nggak menarik ya. Ini terutama wanita ya, kalau wajah tidak menarik. Kalau yang cowok-cowok mau menarik gak penting gitu ya. Sabodo lah gitu ya. Tapi kalau wanita kan beda banget gitu ya. Contohnya ada panu sedikit aja di sini nih, di ujung sini. Seujung jari aja di pipi sini. Wah, udah gelisahnya seluruh dunia itu tahu. Ada serasa kekhawatiran. Atau misalnya terlalu gendut. Ini maaf ya Bapak Ibu ya. Misalnya ada wanita yang terlalu gemuk, ini sangat mempengaruhi terlalu gemuk. Kadang-kadang sampai nggak berani nimbang kan, gitu. Nimbang berat badan nggak berani. Kenapa? Takut jarumnya muter. Jarumnya muter gitu. Waduh, berat badanku lebih banget gitu ya. Saya Bapak Ibu sejak COVID ini berat badan saya bertambahnya luar biasa. Sebelum COVID tuh berat badan saya sekitar 82-an. 82. Tinggi saya 180. 82. Setelah COVID beberapa waktu yang lalu saya menimbang, muter itu jarum Bapak Ibu. Jarum timbangan muter dia. Sekarang 92 gitu kan. Jadi naik 10 kilo. COVID itu membawa keberuntungan bagi saya, menambah berat badan. Saya pakai celana sebelum COVID nomor 34. Sekarang nomor 40. Lumayan naik 6 nomor Bapak Ibu. Makmur buat saya itu. Jadi COVID itu membawa kemakmuran buat saya. Ya. Psikologis yang mempengaruhi. Kecerdasan di bawah rata-rata.
konsep diri yang negatif sebagai dampak frustasi yang terus-menerus dalam memenuhi kebutuhan dasar. Ya. Kecerdasan di bawah rata-rata. Ya, kalau dalam bahasa sehari-harinya bodoh. Ini mau saya sampaikan beberapa hal Bapak Ibu tentang bodoh ini. Saya lupa ya yang lalu saya udah bicara belum. Hati-hati kalau kita punya anak, misalnya jangan didoktrin atau jangan dikatakan kamu bodoh. Kamu bodoh, kamu bodoh. Pulang sekolah, nilainya nggak bagus, lalu dikatakan, oh dasar anak bodoh gitu ya. Ini secara ini nanti dia jadi bodoh beneran loh Bapak Ibu. Hati-hati gitu ya. Mendingan bilang, wah kamu anak pinter meskipun nilainya dapat 5. Bilang aja pinter gitu. Ini secara psikologi, saya pernah mempunyai murid yang selalu ketakutan kalau mau ulangan. Kenapa? Karena kalau nilainya nggak sesuai dengan yang diinginkan oleh mamanya, anaknya dimarahin. Lalu satu ketika saya ngomong dengan mamanya, cobalah sekarang dihargai, dipuji itu anak. Kalau dapat nilai kurang bagus, puji aja, bagus kamu dapat nilai segitu. Itu kan hasil usaha kamu. Gitu. Coba kalau kamu lebih usaha lagi, mama yakin nilai kamu pasti lebih bagus. Nah, dengan memuji seperti itu, kepercayaan dirinya naik. Gitu ya. Buktinya apa Bapak Ibu? Begitu dipraktekkan oleh mamanya, anaknya terkejut. Karena anaknya les dengan saya. Anaknya terkejut. Saking terkejutnya waktu ketemu saya, dia bilang gini, Pak, mama saya kesambet setan apa ya? Coba bayangin, kesambet setan katanya. Loh kenapa? Saya bilang, biasanya kalau saya dapat nilai segini, saya habis Pak dimarahin. Sekarang saya dipuji Pak, katanya gitu. Akhirnya kan ada satu perubahan. Gitu ya. Secara psikologisnya, ada satu perubahan. Lalu saya tambah gitu. Semangatnya saya tambah, motivasinya saya tambah. Tuh, betul kan? Yuk kita belajar lebih semangat lagi yuk supaya besok dipuji lagi sama mama. Ayo Pak, semangat lagi. Akhirnya apa Bapak Ibu? Setelah itu anaknya nggak pernah dapat nilai di bawah 8. 8, 9, 8, 10 sih jarang lah ya, tapi 8, 9, 8, 9 gitu. Anaknya semakin sukacita, semakin mau belajar, mamanya semakin senang. Kenapa? Karena dipuji. Pujian ini luar biasa Bapak Ibu. Gitu ya. Coba bapak-bapak nih, misalnya bapak-bapak begitu pulang ke rumah ketemu istrinya, bilang I love you, kamu cantik, langsung berbunga-bunga tuh ya si istri ya, kepalanya langsung besar, nyut 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 gitu, karena dibilang kamu cantik dan sebagainya. Tapi itu pujian, gitu ya. Itu pujian itu perlu gitu ya. Dikasih apa ciuman pipi kiri, pipi kanan, wah makin berbunga-bunga. Yakin Bapak Ibu, besok lusa disiapkan makanan yang terenak. Karena sudah berbunga-bunga. Lalu apalagi kondisi lingkungan yang tidak kondusif. Ini juga pengaruh. Hubungan interpersonal dalam keluarga kurang harmonis. Ini sangat pengaruh ya, di dalam kepercayaan dirinya, di dalam gambaran fisiknya, kurang harmonis. Ada Bapak Ibu saudara kasih di dalam satu rumah tangga isinya hanya ribut aja. Ini sangat pengaruh kepada dirinya. Tiada hari tanpa ribut di rumahnya. Ini sangat berpengaruh. Rasa tidak mampu. Kalau yang tadi kan yang pertama ada kondisi fisik dan sebagainya. Sekarang rasa tidak mampu. Merupakan ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi tuntutan-tuntutan dari lingkungan. Contohnya ini. Seorang siswa mengeluh karena merasa tidak mampu memenuhi tuntutan akademik sekolahnya. Penyebabnya sama seperti rasa rendah diri. Gitu ya. Atau umpamanya begini juga kalau di dalam rumah tangga misalnya ya, si istri misalnya atau istrinya tidak mampu memenuhi kebutuhan dalam arti apa sih yang disukai oleh suami dalam hal makanan dan sebagainya. Nah, dia tidak mampu memenuhi itu karena dia tidak tahu suaminya sukanya apa. Gitu ya. Setiap kali bikinin siapin makanan, ada yang keasinan lah, ada yang kemanisan lah gitu ya. Karena salah memasukkan, dikira mau masukin gula, ternyata garam lagi gitu ya. Karena tempatnya sama gitu ya. Nah, ini rasa tidak mampu, ada ketidakmampuan ya. Itunya. Lalu merasa gagal. Tadi kan ada 3 kan? Merasa gagal yang ketiga. Sangat dekat hubungannya dengan rasa tidak mampu ya. Dia merasa gagal. Karena jika seorang sudah merasa tidak mampu, maka ia cenderung mengalami kegagalan.
untuk melakukan suatu atau mengatasi masalah yang dihadapinya. Saya sebagai pewarta bukan berarti nggak pernah merasa gagal. Ya. Gagal, Bapak Ibu Saudara kasih. Sebagai contoh ya, sebagai contoh. Saya pernah mau memberikan satu renungan di dalam satu persekutuan doa. Saya sudah siapkan bahan, gitu ya. Dari rumah saya sudah siapkan bahan. Ketika pujian, sudah di sana berarti kan. Ketika pujian, hati saya nggak nyaman. Nggak nyaman banget. Lalu saya doa. Tuhan, ada apa ini? Gitu kan. Apakah materi yang saya siapkan tidak sesuai dengan yang kau inginkan? Lalu saya buka-buka kitab suci, Bapak Ibu. Buka-buka kitab suci. Nah, pada saat saya buka, sampai satu perikop berhenti. Saya katakan, Tuhan, apa ini yang kau mau? Lalu ada ketenangan dalam diri saya. Lalu saya simpulkan, oh Tuhan mau saya bicara yang ini. Saya bicara yang itu. Gitu ya. Pada saat saya bicara, Bapak Ibu sekasih, saya suka tanya biasanya. Saya suka tanya dengan teman-teman. Kalau saya kasih kesaksian ini, saya suka tanya, kira-kira khotbah saya lancar apa enggak? Ini dari Tuhan loh ya. Ininya dari Tuhan. Lancar enggak? Wah, mereka katakan, lancar Pak, karena kan dari Tuhan gini. Enggak, Bapak Ibu, berantakan khotbah saya waktu itu. Berantakan sekali. Enggak nyambung satu dengan yang lain. Saya merasa apa? Saya merasa gagal. Waduh. Sampai jujur, setelah saya duduk lagi, saya doa sama Tuhan. Saya bilang, Tuhan, saya tahu engkau suka guyon lah gitu ya, suka bercanda gitu. Tapi jangan begini Tuhan, saya bilang gitu kan. Engkau nggak kelihatan. Saya kelihatan, saya bilang gitu kan. Engkau nggak malu karena nggak kelihatan, saya malu. Karena mereka kan lihatnya saya bilang gitu. Saya merasa gagal, saya merasa dipermalukan. Dan kan jangan begitulah Tuhan, saya bilang gitu ya. Waktu itu Bapak Ibu. Ya. Saya merasa gagal. Tapi apa? Setelah selesai PD, persekutuan, ada makan-makan. Sambil makan, Bapak Ibu sekasih, ada beberapa orang datang ke saya, Pak, terima kasih Pak, waktu sambil salaman, waktu Bapak bicara yang itu saya banget. Ada 3-4 orang yang bicara seperti itu, Bapak Ibu. Lihat, kegagalan yang menurut saya gagal, ternyata Tuhan punya rencana yang indah. Gitu ya. Tuhan mau bicara kepada seseorang, beda orang beda caranya. Wah, di situ saya kaget. Lalu saya katakan, wih Tuhan luar biasa ternyata gitu ya. Lain kali boleh begini lagi Tuhan, saya katakan gitu. Kata Tuhan, tidak ada lain kali. Sampai sekarang saya nggak dapat Bapak Ibu yang model begitu gitu ya. Gitu. Tapi ya mungkin Tuhan tersinggung barangkali ya. Saya katakan, engkau nggak kelihatan gitu. Tersinggung barangkali nggak tahu lah gitu ya. Yang keempat, rasa bersalah. Ya. Rasa bersalah muncul akibat dari pengalaman traumatik masa lalu. Ini juga pengaruh. Ya. Kita punya trauma-trauma yang masa lalu, akibatnya kita punya merasa bersalah. Walaupun dalam realitanya peristiwa atau tindakan itu belum tentu salah. Ya. Tindakan kita belum. Pasti Bapak Ibu mengalami lah. Gitu ya. Dulu kita pernah berbuat sesuatu yang kalau menurut saya salah. Gitu. Tapi itu kan belum tentu bersalah, belum tentu salah sebetulnya. Ya. Nah, bentuk-bentuknya sekarang, bentuk-bentuk mekanisme pertahanan diri. Untuk mengatasi frustasi dan kecemasan yang menyertainya, kita menggunakan bentuk-bentuk pertahanan. Ya. Artinya apa? Penggeseran fokus perhatian, fantasi, atau cara-cara lain untuk menetralkan daya dorong yang membahayakan. Kita ada bentuk-bentuk pertahanan dirinya. Ya. Bentar, saya geser gambar saya dulu. Nah, beberapa bentuk pertahanan diri. Pertama, pembenaran diri. Proses menemukan alasan yang baik untuk menutupi alasan yang sesungguhnya. Ini kan kadang-kadang kita begitu. Kita buat-buat alasan untuk membenarkan diri sendiri. Contohnya ini sering terjadi. Ada murid datang terlambat. Alasannya apa? Mobilnya mogok di jalan. Hujan besar, sama nih kalau suami-suami pulang telat misalnya gitu ya ke rumah, kan kadang-kadang suka cari-cari alasan gitu barangkali ya. Padahal apa yang murid ini? Dia telat bangun. Jadi dia tutupi peristiwa sesungguhnya dengan cara mencari-cari alasan. Ini yang sering terjadi. Ada juga dengan cara meredam. Ya. Diredam sama dia. Melenyapkan dari kesadarannya
contohnya aja ya, mungkin lebih mudah ke contoh. Ketika orang tuanya meninggal, misalnya atau ada yang meninggal, lalu untuk menekan rasa sedihnya, dia redam perasaan sedih itu dengan cara apa? Dia menceritakan hal-hal yang baik. Dia nggak mau menonjolkan rasa sedihnya. Ya. Ini diredam sama dia. Atau misalnya orang yang marah, dia sangat marah sekali. Nah, lalu dia coba tutup kemarahannya itu dengan menunjukkan hal-hal lain. Misalnya dengan dia ya sedikit senyum, padahal dia lagi marah, berusaha baik-baikan gitu ya. Nah, itu dengan cara meredam. Lalu apa? Menyangkal. Ya. Menyangkal ini kita ke contoh aja Bapak Ibu, mungkin lebih mudah kita melihat dengan contoh. Ya. Contohnya seorang bapak didiagnosa kena kanker, kena kanker. Ya. Ini kan satu penyakit yang menakutkan. Lalu ketika ditanya, apa hasil diagnosa dokter? Ya. Dia sangkal, dia nggak mau ngomong bahwa aku cancer, aku kanker. Lalu dia jawab, enggak kok, cuma kena penyakit flu biasa gitu ya. Bentuk-bentuk pertahanan dirinya seperti ini. Penyangkalan. Ini ada 15 Bapak Ibu. Lalu isolasi. Ya, isolasi berusaha tidak menangis ketika orang tuanya meninggal. Diisolasi sama dia. Orang berusaha menghalangi agar efek dari suatu peristiwa atau gagasan tertentu jangan sampai terungkap keluar. Nah, ini misalnya gini, misalnya ini kebanyakan bapak-bapak deh kalau soal nangis menangis. Untuk pria kan kadang-kadang nangis itu sesuatu yang wah, masa laki-laki nangis gitu kan. Nah, padahal dia mau nangis dia tutup sedemikian rupa supaya nggak kelihatan nangis gitu ya. Kayak saya kalau lagi pujian gitu, kalau mau nangis gitu, kalau saya bukan berusaha itu, tapi saya hanya merem supaya orang seolah-olah orang nggak tahu bahwa saya lagi nangis. Saya nggak lihat orang jadinya ya. Itu juga satu isolasi. Supresi. Ya. Contohnya perasaan yang sering disembunyikan adalah marah. Tindakan yang dipilih secara sadar untuk menutupi pikiran, perasaan atau dorongan yang terkait perilaku tertentu. Ya. Dia pilih bagaimana dia tutupi. Misalnya dia marah, tapi dia tutupi rasa marah itu dengan pura-pura dia tersenyum, dengan pura-pura dia berbaik-baikan sama orang, padahal dia isinya marah. Ya. Beberapa bentuk. Lalu pemindahan ya atau displacement. Seorang suami yang ditegur atau dimarahi atasannya. Nah, ini sering terjadi. Mengorbankan orang lain lah gitu ya. Suami misalnya lagi ditegur atau dimarahi atasannya, ketika di rumah karena dia melawan atasannya nggak berani, sampai rumah dia lampiaskan kemarahannya itu kepada istrinya. Kasihan juga nih istri-istri model begini gitu ya. Nggak tahu apa-apa, tahu-tahu dapat marahan dari suaminya. Nah, ini pemindahan atau sama. Coba Bapak Ibu lihat di TV ya, terutama di Indonesia deh. Itu banyak terjadi. Dia jengkel sama suaminya karena suaminya selingkuh, karena suaminya ini, dia jengkel sama suaminya, dia nggak berani sama suaminya, anak jadi korban. Ya. Dia pindahkan kemarahan kepada suami itu, dipindahkan kepada anak. Nah, ini yang sering terjadi. Ya. Proyeksi. Contohnya seorang berambisi untuk menjadi ketua. Ini juga banyak. Dia kepengen. Nah, misalnya gini ya, misalnya di komunitas, di PD kita lah saat ini, di PD Bapak Ibu yang saat ini ada gitu ya. Ada seorang misalnya ambisi. Ini terjadi Bapak Ibu pada saat saya memberikan renungan atau pembekalan di satu PD, ternyata ada. Dia kepengen sebetulnya, kepengen banget menjadi koordinator, kepengen banget menjadi ketuanya, ya. Tapi ketika diminta, dipilih, dia pura-pura. Jangan saya lah, jangan saya. Sebetulnya dia kepengen gitu loh. Udahlah, jangan saya lah. Ini ciri-ciri orang Katolik rendah hati banget gitu ya. Rendah hati banget. Kalau diminta, jangan saya lah. Sesungguhnya dia pengen. Tapi dia coba alihkan. Udah sih itu aja deh gitu. Wah, ini banyak terjadi Bapak Ibu. Ya, satu ketika terjadi begini. Di tempat saya terjadi begini. Waktu itu mau mengadakan satu acara, kita butuh seseorang untuk singer, ya, untuk menjadi singer. Lalu diminta, ada seorang diminta, bantu ya nanti di singer untuk acara gini. Dia sebetulnya mau, dia senang, dia bangga dipilih, gitu ya.
Tapi dia bilang apa? Aduh, kalau bisa cari dulu deh yang lain, nanti kalau udah nggak ada baru saya. Gitu kan. Ternyata begitu dicari dapat Bapak Ibu. Artinya kan dia enggak kan? Gitu. Dapat yang lain gitu. Terakhir apa? Dia marah. Kan waktu itu aku ditawarin, kok sekarang nggak diajak katanya. Loh, waktu diajak kan cari orang lain dulu. Kalau nggak ada baru ke saya. Ternyata dapat ya sudah dong. Gitu. Nah, ada seperti ini. Gitu ya. Ada seperti ini. Jadi Bapak Ibu Saudara kasih, nanti kalau umpamanya ada pemilihan ketua atau pemilihan apa di PD ini, kalau kepengen jangan segan-segan ya bilang, saya mau. Daripada nanti orang lain yang kepilih kita sakit hati. Karena sudah kepengen tapi nggak dipilih gitu ya. Saya mau gitu misalnya ya. Tapi ada Bapak Ibu, ada yang dia jujur. Di dalam kepanitiaan ini lagi dibentuk panitia, lalu ditanya, siapa yang mau jadi saksi konsumsi? Langsung ada, saya saksi konsumsi mau katanya. Nah ini kan bagus, daripada situ aja deh, dalam hatinya saya dong gitu ya. Kan nunjuknya juga biasanya begitu, ininya bengkok begitu ya. Dia dong katanya, dia aja, padahal nunjuknya ke dirinya sendiri gitu ya. Nah ini hati-hati ya proyeksi-proyeksi seperti ini gitu ya. Nanti kalau nggak kepilih dia luka batin menghilang gitu ya. Kalau menghilang nanti lama-lama dia tanya, ngobrol sama orang lain apa, orang-orang di PD sana nggak ngerti saya kok katanya. Lo gimana ngertinya waktu dipilih dia nggak mau kan, pura-pura orang lain aja deh, malah nunjuk orang lain, si itu aja deh, si itu aja deh gitu kan. Begitu dipenuhi dia marah gitu. Nah hati-hati dengan yang kayak gini. Nah introyeksi itu kebalikan, ya kebalikan. Sama aja sih. Kalau tadi dia dipilih, dia pura-pura ke orang lain, sama aja. Ini sekarang pura-pura ke orang lain sebetulnya dia mau, sama aja. Gitu ya. Regresi, melakukan 3 laku yang lazim dilakukan oleh anak-anak ketimbang orang seusianya. Nah, contoh ini ya. Anak yang baru mempunyai adik. Ada seorang anak, dia punya adik. Lalu apa? Dia memperlihatkan reslon ini, bukan reslon ini ya. Dia memperlihatkan reaksi lah gitu ya. Dia ngompol lagi Bapak Ibu. Ya. Padahal dia udah enggak gitu. Karena dia punya adik baru yang biasanya kalau anak kecil itu kan ngompol, dia ikuti. Atau dia isap-isap ini, padahal dia udah nggak pernah ngisap-ngisap gini, jempol. Ya. Padahal dia udah lama nggak melakukannya. Nah ini bentuk-bentuk mempertahankan diri. Formasi reaksi. Bila ada 2 motif yang bertentangan, maka ia berusaha memperkuat yang biasanya lebih diutamakan. Contohnya misalnya gini, ya. Ini yang sering terjadi. Ini saya kasih contoh misalnya seks bebas. Contoh, ada orang yang sangat menentang seks bebas itu. Itu tidak boleh, itu berdosa, itu begini, itu begini. Padahal dia sendiri melakukan gitu loh. Yang sering terjadi gini, Bapak Ibu Saudara terkasih. Misalnya ada pewarta. Kita sebagai orang Katolik tidak boleh minum minuman beralkohol, misalnya seperti itu ya. Tidak boleh merokok. Padahal dia setiap hari minum alkohol. Padahal dia tiap hari merokok gitu. Nah ini terbalik gitu kan. Jadi apa yang dia ucapkan nggak sesuai dengan dirinya sendiri. Itu LGBT tidak boleh, padahal dia LGBT misalnya kayak gitu ya. Ini tipe-tipe yang kayak begini. Ya. Lalu penyamaan diri. Bila seorang mengalami frustasi, maka ia akan bereaksi menjadi sama seperti individu yang lain. Ya. Ini juga hati-hati Bapak Ibu. Ini kalau saya kasih contoh seorang ibu yang sangat keras dan dominan, anaknya akan berperilaku seperti itu. Saya lupa videonya lagi saya cari. Ada, jangan lupa, anak itu selalu meniru. Ya, meniru. Makanya kalau seorang papa, misalnya seorang ayah, nggak mau anaknya misalnya merokok, jangan merokok di depan anak. Kenapa? Anaknya pasti niru. Gitu. Nah, kalau misalnya seorang ayah menginginkan anaknya yang laki-laki menjadi anak yang sabar, anak yang penyayang, gitu kan? Nah, jangan memarahi istri di depan anak misalnya. Kalau lagi terjadi keributan ya, jangan seperti itu. Kenapa? Karena si anak akan meniru. Saya kasih contoh begini. Sadar gak sadar kadang-kadang orang tua mengajarkan anaknya menjadi anak yang suka berbohong. Ya. Kalau saya tanya misalnya, Bapak Ibu,
Misalnya ibu-ibu lah, misalnya gitu. Ibu-ibu suka ngajarin anak berbohong nggak sih? Gitu. Pasti jawabannya enggak. Ya, pasti enggak. Mau ngajarin anak berbohong nggak sih? Pasti enggak. Gitu. Tapi dalam praktek kadang-kadang kita mengajar anak berbohong. Contoh ya, contoh. Seorang ibu membawa 2 anak ke supermarket. Yang satu lebih besar, yang satu lagi masih kecil lah, misalnya umur 2-3 tahun atau 4 tahun lah. Balita ya, di bawah 5 tahun. Lagi jalan. Lalu yang kecil ini minta beliin mainan yang ada di supermarket itu. Minta beliin mainan. Mamanya bilang, jangan ya. Gitu. Nggak dibeliin intinya. Lalu si anaknya yang paling kecil ini, wah nangis-nangis di situ, kejar-kejar gitu ya. Nangis sambil guling-guling. Mamanya bilang apa? Misalnya, mamanya, udah jangan nangis ya, nanti besok mama beliin. Nggak sekarang, besok ya mama beliin. Si yang kecil senang, oh besok dibeliin. Besoknya dibeliin nggak? Itu kan pertanyaannya kan. Besoknya mamanya beliin nggak? Enggak kan? Gitu. Yang penting apa? Yang penting anaknya ini jangan nangis, bisa pulang. Gitu. Itu tertanam di diri kakaknya. Besok lusa pada saat si yang kecil ini jalan sama kakaknya, yang kecil ini sama minta sesuatu ke kakaknya. Kakaknya bilang apa? Jangan sekarang ya, besok kakak beliin. Besok dibeliin nggak sama kakaknya? Enggak, Bapak Ibu. Kenapa sih kakaknya bisa ngomong begitu? Belajar dari mamanya. Karena mamanya ngebohong, gitu kan? Ngebohongin anaknya. Hati-hati gitu ya. Hati-hati yang kayak begini. Nah, ini menurun. Kadang-kadang orang tua ngajarin loh. Ngajarin anaknya seperti itu. Ya. Banyak hal. Coba aja nanti kita, Bapak Ibu, coba perhatiin. Fantasi. Orang melarikan diri dari dunia nyata dan masuk ke dunia fantasi. Ini mah banyak lah ya, dunia-dunia fantasi. Kompensasi, memusatkan diri pada satu jenis tingkah laku berlebihan untuk menutupi kekurangan yang ada. Ada orang kekurangan pada dirinya, lalu dia tutupi dengan melakukan hal-hal lain. Ya, hal-hal lain yang supaya dirinya ketutup. Contoh Bapak Ibu, contoh. Orang yang misalnya orang yang apa ya, rendah diri, orang yang banyak kekurangan, lalu dia tutup dengan apa? Dengan menjadi pemarah, dikit-dikit marah, dikit-dikit marah. Kalau dikit-dikit marah kan orang malas gitu kan? Orang malas ngomong sama dia. Padahal ini untuk menutupi kekurangan dirinya. Jadi kalau orang yang pemarah, yang dikit-dikit marah juga itu hati-hati. Mungkin dia banyak kekurangan, dia tutupi dengan cara seperti itu. Ya. Dengan cara dia marah-marah. Atau dengan cara-cara kesannya dia pinter, intelek, gitu ya. Dia pinter, saya berapa kali Bapak Ibu ketemu orang kalau ngomong tuh, wah kelihatannya pinter banget. Ya, kalau nerangin, misalnya lagi khotbah nerangin itu, wah udah berbagai bahasa dia pakai. Dia pakai bahasa Ibrani, dia pakai bahasa Yunani gitu kan. Orang nggak ngerti, jangan-jangan dianya juga nggak ngerti gitu ya. Mana bisa sih dia bisa bahasa Ibrani misalnya. Dia tutup dengan seperti itu. Supaya apa kesannya? Wah dia pinter. Wah dia luar biasa. Padahal yang dia bisa bahasa Yunani ya cuma itu-itunya. Yunani ya cuma itu-itunya gitu. Nah, hasil ngafalin. Tapi supaya kelihatan pinter. Ini yang sering terjadi. Ya. Wah ini adalah bahasa Ibraninya ini. Bahasa ininya ini. Itu. Padahal untuk menutupi kekurangannya dengan cara intelektual. Yang kelima, orang menggantikan perbuatan-perbuatan yang membahayakan dirinya dengan kegiatan-kegiatan atau tujuan-tujuan yang luhur. Ya. Membahayakan dirinya dengan perbuatan-perbuatan membahayakan dirinya. Supaya apa? Supaya dibilang orang ini hebat. Orang ini hebat. Ya. Nah, kelemahan diri, mekanisme itu dipakai untuk menutupi kecemasan seseorang. Bukan pada konflik atau motif sebenarnya yang menjadi penyebab kecemasan tersebut. Jadi hanya untuk menutupi, bukan menyelesaikan yang tadi saya ceritakan semua, yang ada 15 itu. Hanya nutupi, bukan menyelesaikan. Nanti menyelesaikannya dia yang akan datang. Kalau ini semuanya itu hanya menutupi. Seperti yang tadi saya katakan, dia marah-marah menjadi pemarah untuk menutupi kekurangannya. Ya, hanya untuk menutupi. Nah, kita udah sampai pada kesimpulan. Penyesuaian diri merupakan suatu proses alamiah dan dinamis yang bertujuan mengubah perilaku individu
agar terjadi hubungan yang lebih sesuai dengan kondisi lingkungannya. Bisa dilihat dengan 3 cara, penyesuaian diri sebagai adaptasi, bagaimana dia beradaptasi, lalu konformitas dan penguasaan. Yang tadi ya, kita sudah bahas semuanya. Ini kesimpulan. Ada 2 karakteristik penyesuaian diri, yaitu penyesuaian diri yang normal dan yang menyimpang. Dalam penyesuaian diri yang menyimpang terdapat beberapa mekanisme, di antaranya mekanisme pertahanan diri, ya, defense mechanism. Mekanisme pertahanan diri yaitu suatu respon yang tidak disadari, yang berkembang dalam perilaku individu dan menjadi menetap. Sebab dapat meredakan ketegangan dan frustasi, dan dapat memuaskan tuntutan-tuntutan penyesuaian diri. Ada satu teks kitab suci di sini, Filipi 4 ayat 8-9. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukan itu. Maka Tuhan sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Nah, ini kalau nggak salah habis. Oh, di Roma 12 ayat 3b. Janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Tuhan kepadamu masing-masing. Nah, ini refleksinya. Ya, Bapak Ibu nanti malam juga boleh refleksi. Ada 2, berarti tadi 1, yang sekarang 1. Refleksikan dari gejala-gejala dan cara-cara melindungi diri di atas. Apakah pernah melakukan dalam hidupku? Apakah sampai sekarang aku menyadari bahwa itu adalah suatu reaksi yang melindungi diri atau menutupi kecemasan. Dan itu bukan diriku yang sebenarnya. Ya, itu bahan refleksi kita malam hari ini. Saya kira habis materi saya yang hari ini sudah habis. Nanti yang akan datang, Bapak Ibu Saudara kasih, pertemuan ini yang jauh lebih penting, pemulihan gambar diri. Bagaimana kita memulihkan? Gitu ya. Kalau tadi kan menutupi kekurangan. Kalau yang nanti bagaimana memulihkan? Lalu pertemuan terakhir nanti kita mempunyai gambar diri yang baru. Yang sekarang berubah, nah nanti gambar diri. Loh, tapi aku kan udah umur segini misalnya, ya apa begitu penting? Penting Bapak Ibu, buat kita penting apa ya istilahnya, kalau saya bilang sisa hidup juga kayaknya kurang tepat lah. Tapi dalam menyelesaikan hidup kita di dunia ini, masih punya waktu kita merubah gambar diri, atau setidak-tidaknya untuk anak cucu kita. Ya, bagaimana kita memperlakukan mereka, karena tadi kan ada mereka meniru. Nah, mari kita gunakan itu untuk mengubah mereka. Ya. Itu saya kira Bu Yaya yang mau saya sampaikan sekarang. Hari ini kita masih ada 2 kali pertemuan yang jauh lebih penting buat kehidupan kita sehari-hari. Yang sekarang dan yang lalu itu sebagai pengetahuan kita saja tentang gambar diri. Yang ke depan mari kita merubahnya. Bagaimana cara kita merubah dari kebiasaan-kebiasaan diri kita. Ya. Itu saya kira Bu Yaya, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya kira di sana sudah cukup larut ini. Udah jam berapa sekarang di sana ini? Jam 9:07. Wah, udah jam 9. Ya, silakan Bu Yaya. Ya, terima kasih Pak Surya untuk pengajaran dan pengetahuannya pada malam hari ini. Sungguh tepat sekali tema yang menarik tentang gambar fisik kita. Jadi terima kasih juga, kita semakin mengenal diri kita sendiri, bagaimana selama ini kita hidup itu, apakah kita menutupi kita punya pribadi dengan cara yang mana? Apakah dengan proyeksi, apa dengan banyak sekali ya Pak ya penutupan Iya, dirinya banyak itu. sekali. 17 nih. Nah, Bapak Ibu, mungkin dari tadi udah ada yang punya pertanyaan atau ingin bersharing, silakan. Saya masih ada waktu kira-kira ya 10 menit ya. Jadi mungkin ini sambil menunggu ya Pak ya. Ya.
Saya juga tadi Bapak katakan Bapak tingginya 180, tinggi sekali loh Pak. Iya, betul. Nggak kelihatan ya kalau di sini ya. Kelihatan ya? Oh, Bapak terbalikan dari saya nih Pak. Saya juga semeter, Pak. Semeter tak sampai. Semampai. Ya, jadi saya juga terbalikan dari Bapak, kecil Pak. Jadi kecil, dan itu juga waktu saya masih kecil, saya ingat banget itu juga jadi problema buat saya Pak. Ya, betul, Jadi betul. karena kan keluarga saya juga lumayan tinggi-tinggi dan saya ini yang bantet sendirian ya Pak ya. Jadi saya juga merasa rendah diri. Waktu itu saya masih kecil, saya ingat ya, SD, SMP. Teman-teman kan yang namanya SMP tinggi gitu ya, cowok-cowok, cewek-cewek. Sedangkan waktu itu juga ada cowok-cowok teman sekolah yang ganteng dan saya naksir itu pada tinggi-tinggi. Apa dia mau sama saya yang kecil gitu kan ya? Nah, jadi itu ada keminderan diri sendiri dari saya sendiri. Tapi rupanya puji Tuhannya, saya ingat sekali waktu itu saya nggak merasa semakin terpuruk, tapi karena saya di situ di SMP saya mulai kenal Tuhan, Pak. Saya mulai kenal Tuhan, bagaimana Tuhan itu mencintai kita apa adanya. Ya, tadi tidak melihat kekurangan saya, oh saya kecil ini, saya nggak bisa apa-apa. Saya juga dulu ya agak sedikit gemuk kali ya, rambutnya berponi begitu. Ya, cakep enggak? Nah, jadi itu membuat saya minder juga. Tapi rupanya Tuhan baik sekali. Jadi Tuhan memberikan saya satu kebangkitan ya. Jadi saya tidak semakin terpuruk dengan kekurangan saya. Oh Tuhan, walaupun saya kecil, walaupun saya ini mungkin nggak cantik seperti teman-teman yang lain, dan teman-teman saya banyak yang cantik Pak waktu itu ya. Dan tapi Engkau sayang. Saya juga saya mulai sedikit-sedikit makin percaya diri. Oh ternyata sebetulnya saya pasti punya kelebihan apa gitu. Jadi di Ya, balik kekurangan itu kita pasti punya kelebihan. Jadi saya juga nggak tahu itu dari mana, itu saya tidak berfokus pada kekurangan-kekurangan saya. Hingga saat ini saya juga merasa menerima kekurangan saya Pak ya. Jadi semua karena saya merasa coba siapa yang lebih kecil dari saya? Nggak ada Pak. Sampai saat ini rasanya saya yang paling kecil dan saya menutupinya, saya pakai high heels. Jadi selalu pakai hak tinggi walaupun hiking. Jadi begitu ya Pak ya. Jadi rupanya kalau kita punya kekurangan dan kita sadar kalau ada Tuhan di samping kita, betul. Tuhan menemani kita untuk berjalan terus mengatasi kekurangan, jangan bersudut pandang kekurangan terus, tapi kita menerima, kita mencari solusi, mungkin kita harus pakai baju yang sesuai, yang baik, pakai hak tinggi, jadi untuk menutupinya itu. Ya. Itu salah satu pengalaman saya Pak dari kecil Pak, sampai sekarang. Nggak bisa bertumbuh lagi. Satu sharing yang bagus itu Ibu. Itu kenyataan ya, itu kenyataan ya. Kenyataan Dan Pak, benar Pak. Saya ingat waktu masih kecil itu. Malu kalau ketemu teman-teman. Mungkin ada lagi yang mau sharing atau mau Aku sharing. silakan. silakan. Ya terima kasih ya Pak Surya, bagus sharingnya. Banyak tersinggung sih ya, tertohok. Maaf Ibu, yang tersinggung, tidak bermaksud. Iya, ya saya sendiri saya juga mengalami satu kekurangan yang sebetulnya di balik kekurangan itu akhirnya menjadi kelebihan. Karena saya dari kecil memang kurang pendengaran, jadi saya tuh nggak dengar dari kecil. Tapi selama saya sekolah itu jadi bikin saya nggak pernah bagus di akademis. Akademis saya selalu pas-pasan, angkanya 6, 6, 7 itu udah bagus lah. Kalau bisa mungkin gurunya kasih 4. Tapi itu membuat saya jadi punya side effect-nya adalah saya lebih ke olahraga. Jadi saya nggak bisa ke pelajaran karena memang pelajaran saya nggak bisa dengar gurunya. Jadi saya larinya ke olahraga dan saya banyak kalau kegiatan organisasi ya saya jadi lebih kepada yang sosial ya. Dan saya lihat akhirnya saya merasa bersyukur karena di dalam keadaan kekurangan itu
saya lebih mengembangkan, mungkin boleh dibilang kayak sense keenam saya itu lebih berkembang karena saya akhirnya harus pakai sense itu, kalau enggak saya nggak bisa di dalam pergaulan saya susah gitu, menangkap orang ngomong saya nggak bisa. Karena kalau orangnya ngomongnya sudah nggak menghadap ke saya udah nggak bisa ngelihat, nggak bisa tahu dia ngomong apa. Dan waktu saya pindah ke Amerika, umur saya udah 40, saya baru mulai pakai hearing aids. Di situ baru hidup saya berubah. Saya baru tahu, oh ternyata ada suara rambut di belakang saya, atau suara paper, atau suara pokoknya dulu saya nggak pernah dengar suara pintu kalau dibuka, atau kalau ke hotel pakai kartu, pintunya pakai kartu, itu saya dulu nggak pernah bisa dengar. Nah, di situ saya berkembangnya, saya merasa bahwa pendengaran saya sekarang sudah menjadi sense saya yang ke ini, tambahan, karena dulunya saya kan nggak terlalu dengar. Dan saya bersyukur sama Tuhan bahwa walaupun dalam keadaan kekurangan saya, tapi ternyata Tuhan kasih kelebihan. Dan, itu yang menjadi bekal buat saya, akhirnya pada waktu saya mulai bisa dengar, lebih baik, nggak sempurna tapi lebih baik, akhirnya saya di Amerika sekolah, masuk ke, sekolah nursing, jadi perawat ya, dan waktu saya masih SMA, sebetulnya mama saya suruh saya ngambil ke medical school atau masuk ke nursing atau sekolah dokter, saya nggak percaya dulu. Saya bilang, "Enggak ah, mama salah, nggak mungkin saya bisa jadi itu karena nilai saya kayak biologi jelek sekali," gitu kan. Saya cuman bagus di bagian gambar, matematik, sama apa ya waktu itu saya lupa, pokoknya matematik sama gambar itu udah paling gampang, karena saya nggak usah dengerin gurunya. Tapi begitu saya pindah ke Amerika, saya baru sadar bahwa ternyata dengan pendengaran saya yang lebih baik, saya tuh sebenarnya ada interest terhadap sekolah medical. Jadi waktu saya ngambil nursing, saya senang sekali. Dan sekarang saya sudah hampir 20 tahun tinggal di Amerika. Dengan pekerjaan saya sebagai hospice itu saya betul-betul menikmati sekali. Saya mendampingi orang-orang yang mau meninggal. Dan saya merasa juga kelebihan saya adalah karena saya lebih bisa merasakan apa yang mereka rasakan. Jadi, kesusahan mereka, kesedihan mereka, itu saya lebih peka. Karena saya dulu mungkin selama 40 tahun saya hidup tidak dengan pendengaran. Gitulah cerita saya. Terima kasih, Pak Surya. Yuk, makasih Bu Eli. Coba lihat Bapak Ibu dari dua sharing Bu Yaya dan Bu Eli ya. Coba kita lihat dari dua ini ada satu kesimpulan yang bisa kita ambil sebetulnya. Ya. Pertama, orang cenderung melihat pada kekurangan dirinya. Betul ya? Tadi Bu Yaya cerita, saya ini orangnya semampai, kita pakai bahasa yang lebih enak ya, gitu ya. Atau mungil, atau sebenarnya kalau mungil itu bagus loh, bonsai itu kan harganya lebih mahal daripada yang asli. Betul ya, coba cari pohon yang aslinya tinggi sama bonsai kan lebih mahal yang bonsai. Bonsai itu kan kecil gitu ya. Gitu. Tapi coba kita lihat tadi Bu Yaya juga cerita dengan kemungilannya, dengan tubuh yang semampai itu lebih fokus kepada kekurangan. Bu Eli juga tadi kan cerita dengan kurangnya pendengaran dan sebagainya, lebih fokus ke situ. Hanya melihat kepada kekurangannya diri sendiri. Tetapi lihat begitu kita terbuka dengan karunia yang Tuhan berikan, kita jangan hanya fokus kepada kekurangan, tapi kita cari gitu loh. Cari sebetulnya Tuhan punya maksud apa sih dengan kekurangan ini? Gitu ya, dengan kekurangan-kekurangannya, dan kita cari penyelesaiannya gimana sih. Kayak tadi kan mekanisme untuk penyesuaian diri. Bu Erli tadi kan memakai satu alat lain, Bu Yaya juga memakai alat yang lain meskipun alatnya berbeda gitu ya. Satu taruh di kaki, satu taruh di telinga gitu ya. Tapi kan semuanya alat gitu ya. Alat untuk mengatasi kekurangan itu. Nah, ini menjadi bahan bagi kita Bapak Ibu sekalian. Mari kita lihat mulai sekarang janganlah fokus kepada kekurangan, tapi bagaimana kita mengatasi kekurangannya itu. Ya, kekurangannya itu. Dari dua contoh ini mungkin Bapak Ibu yang lain juga ada yang punya sharing, punya pengalaman masalah kekurangan-kekurangan. Tadi baru Bu Yaya dan Bu Eli kekurangan. Tapi kekurangan itu mari kita atasi. Bagaimana cara mengatasinya. Nah, yang besok nanti gambaran dirinya yang kita rubah. Kalau sekarang mengatasi kekurangan fisik kita, kekurangan-kekurangannya. Dua contoh tadi kan sangat bagus ya Bapak Ibu ya. Bu Yaya sama Bu Eli tadi memberikan satu contoh yang sangat luar biasa dan ini nyata.
Bukan 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 karangan, bukan buat-buatan, gitu ya. Ini nyata, gitu. Kalau Bapak Ibu penasaran, benar nggak yang Bu Yaya tadi ceritakan bahwa semampai datang aja kan rumahnya dekat kalau Bapak Ibu mungkin. Kalau saya jauh, kasih fotonya juga nggak bisa diperlihatkan. Kecuali Bu Yaya berdiri di sebelahnya meteran gitu baru kelihatan. Gitu ya. Kalau nggak saya susah lihatnya. Iya, terima Nah, kasih Pak. Coba ya. Ibu Lydia yang akan memberi kesaksian, coba kasih kesaksian tentang saya, coba Ibu Lydia. Saya mau sharing ya, Pak. Ya, silakan Bu Lydia. Eh, apakah ini bisa dikatakan kekurang apa? Contohnya gini loh, Pak. Kelebihan itu menjadi tidak kepercaya diri gitu. Seperti kayak anak saya ya, yang kecil, yang tengah itu, waktu kecil dia mempunyai matanya tuh yang bagus gitu. Sampai orang-orang tuh kalau ketemu dia, aduh cantik matanya gitu. Semuanya terfokus pada mata gitu. Tapi di sisi lain, anak saya tuh menjadi seperti kayak malu gitu. Dia bilang, aku kok kok semua orang kok ngeliatin aku, dia bilang begitu. Jadi jadi dia tuh merasa nggak percaya diri. Jadi dia kerasa kayaknya nggak berani gitu loh Pak. Apa-apa kadang-kadang jadi malu gitu. Dan memang sampai kadang-kadang ke bawah juga sampai terus saya bilang waktu itu enggak, kamu tuh sebenarnya bukan nggak boleh gitu, kamu tuh sebenarnya cantik, saya bilang gitu. Ya, tapi orang senang ngelihat matanya gitu. Terus jadi itu jadi ke dirinya dia, jadi dia tuh merasa kok orang-orang kok pada ngeliatin dia, ada apa katanya dia bilang begitu. Nah sampai sekarang juga kadang-kadang terjadi gitu, kadang-kadang aku nggak mau aku malu katanya gitu. Jadi dia tuh jadi kayak agak pemalu gitu loh Pak. Udah gitu, terima kasih. Ya, Apakah itu berhubungan juga gitu dengan kelebihannya gitu, bukan kekurangannya gitu loh, Pak? ya. Kalau itu bukan masalah dia ada kekurangan gitu ya, tapi itu nanti dalam hal pergaulan, dalam hal ya kan kadang-kadang ada orang yang merasa malu kalau dapat perhatian, malu kalau dapat pujian, dia merasa dirinya, aku tidak seperti itu kok gitu. Gitu ya. Bukan kekurangan karena kita lihat kan orang memuji matanya yang memang bagus gitu. Nah, sekarang persoalannya dia menyadari nggak bahwa sesungguhnya matanya bagus, gitu. Yang bersangkutannya. Kalau kalau yang bersangkutannya memang dia sadari, oh mata saya bagus loh, gitu. Nah, mungkin dia tipe orang yang tidak suka dipuji-puji. Mungkin tipe orang yang tidak suka, karena kadang-kadang gini ya Bu ya, orang yang terlalu diperhatiin, terlalu dilihat gitu kan, merasa risih. Ya. Merasa risih sendiri gitu. Bukan karena dia ada kekurangan, tapi risih gitu dilihat orang. Risih tahu ya risih ya. Merasa risih dilihatin orang terus gitu kan. Kadang-kadang seperti itu. Tapi itu bukan kekurangan gitu ya. Nah, itu bisa bisa kita mungkin yang akan datang itu. Itu gambaran dirinya nanti kita rubah di situ supaya dia tidak lagi risih gitu. Kalau yang sekarang ini baru menutupi kekurangan. Tapi itu nggak apa-apa. Nanti nanti coba aja yang minggu depan nanti kita 2 minggu lagi ya, gambaran diri dia yang harus kita rubah. Itu Oke, kira-kira Pak. Ibu. Iya, iya. Oke, terima kasih, Pak. Sama-sama Ibu. Iya, terima kasih untuk kesaksian-kesaksiannya semua. Sekali lagi, terima kasih Pak Surya untuk 2 sesi yang sudah diajarkan kepada kita berupa pengetahuan, pengajaran, dan cara-caranya. Mungkin nanti akan kita dengarkan untuk sesi berikutnya. Mungkin saya bisa akhiri pertemuan kita pada malam hari ini, pagi hari ini. Mungkin silakan Pak Thomas. Kita akan akhiri dengan doa tutup. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Mari kita beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan yang sudah mengirim Pak Surya ke tengah kita semua. Silakan Pak Thomas. Ya. Marilah kita berdoa. Ya Bapak di surga, terima kasih Engkau sudah memberikan kami pengajaran yang sangat sekali indah, pengenalan diri. Kami berdoa ya Bapak agar kami selalu bisa bersyukur akan anugerah-Mu dalam bentuk apapun juga, dalam bentuk kesulitan, dalam bentuk
ketidaksempurnaan, biarlah anugerah-Mu itu dapat kami nikmati dan kami hargai. Terima kasih Bapa untuk pengertian ini untuk kami semua. Dan kami juga berdoa Engkau persiapkan kami untuk, terutama yang di Amerika, yang untuk beristirahat dan bangun besok untuk menyambut hari-Mu. Bapak, kami juga berdoa untuk semua teman-teman kami sekarang ini untuk bisa beristirahat dan menyambut hari-Mu. Besok ke gereja, melayani-Mu, pelayanan, apapun juga yang kami lakukan, biarlah semua dapat kami lakukan dengan sukacita dan dengan ucapan terima kasih atas berkat-berkat daripada-Mu. Kami ucapkan, kami panjatkan dulu kami ini hanya dalam nama Yesus Tuhan dan perantara kami. Amin. Nama Bapa dan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. terima kasih Pak Thomas. Sekali lagi terima kasih Pak Surya, Bapak Ibu semuanya. Kita akan bertemu kembali tanggal 26 Agustus dengan sesi berikutnya yang lebih menarik lagi, pemulihan gambar diri. Itu yang kita perlukan juga ya. Setelah kita punya pengetahuan tentang diri kita sendiri, kita akan memulihkan sesuai dengan rencana Tuhan. Pak Surya, terima kasih. Terima kasih Terima kasih Pak Bapak Ibu. Surya. Sampai Terima ketemu kasih. lagi. Ya. Tema yang menarik. Halo Ibu Ratna, salam kenal. Ya, dari Bengkulu, Bu. Dari Bengkulu. Oh, dari Ya. Bengkulu. Iya, yang lalu ikut, yang lalu hadir. Iya. Ini Di Bu Lucy belakang. Tarmadi juga dari Sukabumi ini hadir. Minggu lalu, waktu yang lalu juga hadir. Halo Ibu Lucy. Ini pembawa firman semua ya? Pembawa firman ini. Bu Pembawa Lucy firman iya, juga ya? Bu Lucy iya dari Sukabumi, pembawa firman juga dia. Oh. Nah, boleh dicatat itu. Boleh Bu sekali. Ratna juga pembawa firman ya Bu Ratna ya? Enggak lah, Ah, enggak renungan aja. Lahnya itu kok gambaran fisik. Aduh, jangan lupa kita ada PR juga ya Pak ya? Ya. Ada PR loh Bapak Ibu. ada PR. Introspeksi. Nanti rekamannya saya bikinin, lalu nanti PowerPoint yang tadi saya bagikan juga melalui Bu Yaya ya. Nanti setelah itu saya bagikan. Ya, nanti Bapak Ibu sekiranya mau ini nanti saya masukkan ke dalam satu grup PDSHJ. Jadi silakan kalau ingin mendengarkan sekali lagi atau masih belum puas, waduh, saya ini yang mana ya? Boleh kita dengerin kembali ya Pak ya. Ya. Oke. Terima Terima kasih. kasih Terima semuanya. kasih Pak. Yuk, Iya, makasih. terima kasih, Selamat Pak. istirahat Bapak Ibu. Bapak Ibu yang ada di Amerika. Ya, Ya. terima kasih Pak. Kalau saya makin Terima siang kasih. ada kegiatan lain. Oh, Yuk, iya. makasih. Saya pamit ya. Ya, makasih ya Pak. Terima kasih, Yuk, Pak. makasih. Sampai ketemu.